balik lagi bareng kita berdua. Masih di serinya Pimpinan Ormawa. Jadi kalau kemarin yang agak ini ya, bening-bening gitu ya. Oh, sekarang agak-agak Sekarang kita masih dunia kusam. Enggak bening juga. Off-road, Bu. Ibu kan bilang kusam. Jangan yang terlalu sarkastik lah, meskipun jujur. Oke, kita bareng sama Dua cowok ketergantungan. Kok ketergantungan? Ya, ketergantungan ini. Soal ngegantung. Ketua Hima Keperawatan. Ayo AA siapa? Kenalin dulu ini. Dari yang ketuanya? Yang ketuanya dulu. Saya katanya. Ya, perkenalkan nama saya Tantowi Purnama Wahyudin dari program studi Sarjana Keperawatan. Semester 5 berarti. 5 sekarang ya, nanti 6 kan? Kalau saya Muhammad Fahmi Asidik dari D3 Keperawatan. D3 Keperawatan semester 5 sama. 5. Mau ke 6. Setingkat. Seangkatan ya. Ya, Lulus dong bentar lagi. Tahun depan. Jadi ya lengser langsung lulus kayak Wisudanya bareng deh. Untuk kita. Tuh, beda. Oh, dia lama. Dia lama. Nah, wajah-wajahnya wajah ini sih. Wajah-wajah cepat lulus Iya. lah. Kamu mau ditanya apa? Kita mereka mau ditanyain apa? Enggak lah. Mereka orang Kan katanya pertanyaan jangan susah. Coba dari mereka yang jadi nanya. mereka ini request gitu ya sebelum kita on air kayak gini. Mereka bilang pertanyaannya jangan susah. Gitu. Justru kita jadi ini ya, jadi lebih penasaran ya gitu ya. Kalau Tantoy panggilannya berarti Owi aja. Ya, Awi aja. Owi, kamu orang mana sih aslinya? Orang asli Bandung. Di mana Bandungnya? Di Cicadas. Oh, Cicadas. orang Cicadas. Iya, preman-preman Cicadas teh, Pak. Pernah pensiun? Episode berapa? Belum pensiun dia mah. Masih SMA muda. mana dulu? SMK ICB Oh, SCB yang di sini SCB, Bu. Tahu ya SCB yang dekat yang ini dekat Laki Sura. Geraha Bunda, seberang Geraha Bunda. Oh. Seberang Geraha Bunda. Iya, iya. Kalau Fahmi Dari Bandung juga. orang Bandung Di juga. mana? Di Kircon. Oh, deket atuh Kamu kayak pantes orang ini ya, orang mana ya? Orang Padang. Kayak rendang bukan? Kayak rendang. Enggak sih, enggak sampai ke rendang enggak. Atau ke rendang baru masih lah ya. Enggak terlalu hitam. Kan sebetulnya nih mereka berdua ini kemarin ketua HMPSS 1, kalau W ini Tantowi ini, kalau Fahmi ini ketua HMPS D3 dan sekarang maju jadi gabung pasangan sebagai ketua Hima Keperawatan. Jadi Hima itu Bu membawahi D3 dan S1 Keperawatan. Himpunan. Mahasiswa. Kalau HMPS himpunan mahasiswa program studi. Oke. Kalau program kerja dulu deh sebelum yang lainnya. Program kerja kalian apa sih yang dianggap fenomenal belum ada sebelumnya atau oke lah udah ada tapi sekarang mungkin sentuhan baru kalian apa sih dari Tantowi dulu? Kalau dari program kerja itu ada yang kemarin karena biasanya di kampus ini kan kebiasaan PKKMB semuanya jadi kita ganti namanya jadi Salametan. Oke. Selamatan Silaturahmi mahasiswa Sunda pisan. keperawatan. Ada Salametan. Selamatan. Ya, Keren juga itu bahasa itu ide dari mana? ada kita tuh sebelum nyusun di RAPBO itu sekalian ngobrolin sama alumni juga. Oh, jadi tercetusnya nama itu. iya. Selamatan. Bukan hasil dari kontemplasi kamu tapak ke Gunung Kawir enggak? Enggak sampai segitu. Kompleks kayak gitu. Salametan terus apa lagi? Kalau untuk program inti itu ada Salametan, terus Moka sama Mubes. Mubas. Suara besar. Iya. Enip yang- juga. Ya Enip juga. Cuman buat yang sekarang yang sekarang itu kita pengen S1 sama D3 itu bareng gitu main. Jadi ada acara keluar Iya, bareng acara gitu. Gathering ya. Misalnya bersih-bersih Cikapundung gitu. Ayo, Cidurian kan bener nggak? Itu kan lebih ini ya, lebih berguna daripada rame-rame kan gitu. Nah, ke Fahmi, nih kamu punya ambisi apa sih dalam sekarang di wakil ketua Hima Keperawatan apa sih yang ingin kamu usung perbedaannya kah atau perbedaan dalam konteks anak keperawatan harus beda deh gitu atau apa yang kamu sayang? Kalau Fahmi kan sama Tantowi kemarin ketua HMPS juga. Udah sering bareng gitu. Nah, Fahmi tuh pengen Tapi nggak mandi bareng dan tidur Enggak, bareng Pak. kan? Oh, enggak. tidur bareng mah kadang. Tapi pakai baju kan? Pakai. Celana doang. Celana ya enggak. Jadi pengen nyatuin D3 sama S1, Pak. Ya. Nggak- Bisa Jadi tapi- gimana disuruh tidur bareng atau Enggak, gimana? maksudnya. Kayak program kerjanya tuh bareng gitu. Oh, Ada perbedaan. Langsung harus mereka padu lah, kompak Iya. gitu ya. Oke. Tapi bisa nggak?
Bisa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah. Sebenarnya problem menurut kalian ya problem atau masalah yang paling Banyak banyak terjadi. di mahasiswa apa sih yang mereka nggak aktif gitu apa sih? Kebanyakannya itu dari mahasiswa tuh berpikir bahwa organisasi itu bakal ngeganggu akademik mereka. Kuliah. Iya. Kuliah ke fokus jadinya Iya. ya. Nggak fokus. Padahal kan Padahal mereka jadi datang ke- semangat ya, harusnya Padahal banyak kuliah kegiatan. itu sebetulnya gabungan dari pembelajaran di ruang kelas dan di sama luar. organisasi. Jadi salah kalau bicara kuliah itu hanya di kelas dan dapat IPK, salah besar. Bener, karena kan ada buktinya tuh yang orang-orang juara 1 terus, nilainya tinggi, kalah sama orang-orang yang suka berorganisasi. Aslinya bener. Jadi sekarang orang-orang hebat aja yang pemimpin-pemimpin negara kan dulunya awalnya rata-rata aktivis ya. Iya. Dan itu nggak diajarkan di bangku kuliah kan. Mereka kan di lapang menyuarakan keadilan seperti itu. Itu Bapak tuh harusnya sebagai kemahasiswaan jelasin ke mahasiswa-mahasiswanya, nggak usah belajar terus. Enggak lah, aku kan disuruh dorong mereka gitu. Terus sering saya lihat nih masalah pacaran itu masalah nggak? Mereka punya Bapak ngeliat pacar. dari mata mana nih? Hah? Dari mata mereka aja. Dari sudut Mereka pandang kan wajah matanya mata bocor semua. mata aja. Enggak lah, bocor saya. Gimana pacaran? Bisa jadi problem nggak? Bisa jadi problem nggak? Kadang bisa Pak. Tapi gimana pembawaan kitanya aja gitu. Kalau menurut Fahmi. Tanya Fahmi punya pacar nggak? Punya Baru dia. putus. Baru- Tapi OTW lagi Bu. dia OTW lagi. cepat ya kamu. Menuju tujuan baru dengan kendaraan baru. Ya Iya. Allah, oh iya. Dia mah belum putus sudah punya persiapan, Pak. Ini Ya, Bapak setuju itu. Fahmi itu visioner banget. Kan di DHP banyak atau pilihan Nah, masa. selanjutnya waktu dia masuk DHB itu gua tahu banget DP-nya tuh sama pacarnya yang SMA dulu. Oh, Bapak perhatiin banget sih. Aku kan deket. Aku dengan Mi, jangan pajang kamu putus segera. Bener putus. Ganti lagi sekarang baru putus lagi. Ganti lagi terus ya gitu. Ganti lagi balik lagi sama yang SMA. Enggak. Ini menarik nih. Karena kalau bicara program tadi Tantoy udah bilang ya. Ini menarik nih. Nanti Tantoy juga kan harus nyampaikan enggak. Sebetulnya kamu memandang hubungan pacaran kayak gimana sih? Hanya Ngabisin main, waktu. ngabisin waktu aja. Kalau buat Fahmi mah sebagai penyemangat bisa Pak. Bukan kalau cewek itu suka lebih, nuntut lebih, jadi kayak kamu sibuk banget sih organisasi, kamu nggak punya waktu buat aku. Kan disempetin sebentar gitu, meskipun sebentar asal ketemu aja kalau Pak. Gele. Kalau kamu punya pacar nggak? Ada. Ada. Nggak usah disebutin lah pokoknya. Sebutin aja biarin siapa. Jangan takutnya nggak jadi Bu, kasihan. kamu apa? Istrinya kelak kasihan loh nonton konten ini. Kamu pacar kamu aktivis juga atau memang nggak aktif? Gimana mati ya tinggal Oh, aktif. aktivis juga. Oh, jadi sama-sama sibuk. Jadi kalau Saya misalnya jangan sama di perawatan juga. Enggak. beda jurusan. Beda jurusan. Beda kampus. Enggak lah, satu kampus. Bapak tahu Bang? Tahu lah. Masa Pasti aku foto nggak tahu? profilnya berdua ya. Enggak, cuman aku tahu aja dari Fahmi. Dari Fahmi. Kamu memandang pacaran saat ini sih kayak gimana sih, kan pergaulannya kebebas, terus kemarin ada headline di koran lokal tuh Tribun Jabar, yang terkena HIV AIDS itu lumayan banyak di kalangan mahasiswa katanya, sehingga itu jadi viral juga dan itu sudah diluruskan sebetulnya. Sebenarnya sekarang kayak kamu pacaran itu kayak gimana sih, kamu menjalaninya kayak gimana? Karena kebetulan satu kampus juga, kalau menurut Enggak saya satu kosan kan? Enggak. Satu kamar apalagi? Enggak. kan rumah. Kamu di rumah. Oh, selamat. Jadi kamu gimana? Kalau menurut saya mah sebagai support system aja sih. Oh, jadi memang kamu jangan terlalu Jadi lebay. dengar tuh pacarnya kamu cuma jadi support system. Jadi jangan. Enggak jadi yang lain. Kamu belum jadi prioritas. Yes. Cewek itu sensitif banget. Oh, jadi aku cuma jadi support system buat kamu. Oh, jadi aku gitu. Bukan bagian dari sistem, hanya support system. Prioritas masih ada di keluarga. Nanti kamu jadi prioritas kalau udah jadi keluarga. Dia kan belum nikah. Jago dia mah sama Masih. itunya. Ya speaknya kan aja ketua Oke, hima. Allah. Terus kamu kenapa sih putus kenapa sih? Enggak Ya, cocok. pengen ganti-ganti atau apa bosen? Ada dua kemungkinan, dia yang mutusin atau kan nggak mungkin dia yang mutusin, pasti diputusin gitu. Kenapa sih kamu putus nyambung, bukan putus nyambung, ganti-ganti, kenapa sih? Beda keyakinan Pak. Apa tuh beda keyakinannya apa? Saya emang yakin saya ganteng, dia nggak.
Ya, karena belum jodoh aja. Belum jodoh. Iya benar, beda keyakinan ya. Nah, pernah nggak kalian Nana dari Tontowi dulu ngalami fase paling rendah atau terpuruk dalam hidup kamu, bisa karena cewek, bisa karena keluarga, atau bisa Terus siapapun gimana bisa kan? bangkit lagi? Pernah nggak? Atau dan apa yang buat kamu bisa bangkit apa sih? Banyak sih, yang terutama mah itu tuh dari teman. Karena kan yang jadi permasalahannya itu dari keluarga atau di rumah. Jadi yang bisa ngebangkitin tuh teman, terus juga pacar. Ya kamu circle kamu yang memang harus sehat juga, biar kamu support jadi lebih bagus gitu ya. Dan kamu bisa bangkit gitu ya. Kalau Fahmi mungkin sama, tapi Fahmi mah tipikalnya orang yang kalau ada masalah mending sendiri dulu gitu. Kayak ke tempat sepi, ke ngubur diri. Oh, kamu tempat sepi bunuh diri loh. Enggak, tapi Bu Sempat bunuh diri nggak? Hidup lagi. Hidup lagi. jadi zombie. Kalau sempet nggak akan ada. Iya. Jadi kamu memang memutuskan untuk menyendiri. Terus kamu mau nangis gitu, teriak gitu. Tipikal kayak gitu nggak? Yang nangis teriak-teriak. Enggak teriak juga, tapi kadang suka nangis juga, tapi sendiri aja. Kamu bisa nangis? Bisa. Baper banget. Terakhirnya waktu Ada cerita. Minta susu. Waktu bayi minta susu. Kayak waktu bayi minta susu. Waktu bayi. Bayi minta susu. Gue pikir. Kamu sekarang nggak bayi? Udah nggak minta susu lagi kan? Ultra. KBBS. KBBS. Asli ini gokil banget nih. Anak dua ini memang apa ya? Jadi dia memandang kepemimpinan itu dengan santai, tapi memang efektif. Itu yang keren, nggak terlalu serius, nggak terlalu stres juga ya gitu kan. Terus memandang pergaulan di anak keperawatan, menurut kalian masalah paling pelik itu apa sih? Tidak hanya berorganisasi tentunya, kalian kan ketua hima harus tahu dong anggotanya ya. Masalah mereka apa sih? Jati diri kah, terperosok ke narkoba kah, atau apa sih? Berat banget sih. Karena ada juga kan kayak gitu. Iya, yang kayak gitu juga sebenarnya banyak yang lebih salahnya itu di mahasiswa sekarang tuh dari pergaulannya sih Pak. Yang saya lihat tuh. Gimana pergaulannya? Misal. Ya, kayak ya gitulah intinya. Apanya? Jadi ngumpul-ngumpul yang nggak Iya. sehat, Iya. minum-minum. Ngerokok gitu. Menurut kamu sih circle di DHB sehat nggak, atau ada beberapa yang nggak sehat juga? Ada beberapa. Yang nggak sehat juga gitu ya. Jadi ngumpul mungkin. Jadi emang harus bener kata si Putra tadi ya, Putra Pendidikan. Iya. Pilihlah teman yang menurut kalian Iya. baik. Kamu sepakat nggak? Kamu harus pilih-pilih teman gitu, yang maksudnya sehat gitu. Yang kira-kira baik buat Iya. kita. Jadi nggak bisa kita dekat dengan semua orang. Mungkin kenal mah sama semua Nah, orang, kalau Pak. kenal semua Iya. orang, cuman Kalau- kalau buat Jadi dekat teman lebih dekat Kita harus ini gitu. Ya. Jadi Sama Pak Ahmad cukup kenal aja ya. Berat hubungannya. dibully terus tapi kamu. Mami, Iya. cita-cita Iya, kamu sebenarnya Pak. apa sih? Awalnya pengen jadi arsitek, Pak, kan saya dari SMK 6 juga. Jurusan Pembangunan informasi pembangunan gitu. informasi pembangunan, kan kamu pengennya jadi arsitek. Iya. Tapi kamu didorong sama orang tua ke kesehatan. Iya. Terus sekarang gimana sih? Kayak gimana, Pak? Sekarang gimana? Rasanya gimana? Masih masuk menolak, masih reject, atau masih Enggak, kalau Papi mah ya sikap kayak air gitu, di bawah arus aja. Kalau misalkan harus ke yang perawat, kayak air yang di dalamnya ada kuningnya enggak. Bau. Jadi kalau misalkan harus minta saran waktu itu teh kuliah mau kemana, ya udah masuk ke Stikes aja, ya udah ke Stikes jadi perawat. Dan apa kata kuncinya atau momen apa yang membuat kamu bisa menerima itu? Kan banyak orang yang udah Kayak tingkat males 2 gitu. masih nggak ada, jadi dia jadi malas-malesan, jadi betean, jadi rebahan, jadi tidak produktif lah. Kamu apa sih? Momen apa yang membuat kamu sekarang menikmati, bahkan sekarang kan jadi wakil ketua hima kan, sebelumnya ketua HMPS juga. Kamu termasuk tipikal aktif banget kan? Dari circle teman-teman juga yang nolong. Terus kalau untuk di segi akademis mah waktu prakteknya, Pak, di prakteknya jadi ternyata perawatnya seru gitu, masih bisa diikutin lah. Di perawat-perawat di rumah sakit nggak lulus oke gitu. Jadi justru jiwa sisi emosional kemanusiaan kamu, empati kamu tumbuh ketika ngelihat di rumah sakit. Iya, Ya. iya. Oke. Kalau Tante Wis ini memang dulu kayaknya juga di SMK ICP kan jurusan apa dulu? keperawatan. Memang kamu nyambung. Iya, nyambung. Terus kalau memutuskan ke DHB memang dari awal pengen ke DHB karena dekat atau gimana? Karena nggak masuk UTB. Karena nggak masuk negeri. Ya wajahnya wajah putus asa. Tapi dia di sini bisa jadi Ketua ketua. hima dan dia produktif banget gitu kan. Ada nggak momen dalam hidup kamu yang ngelihat misalnya sangat menginspirasi, ada nggak orang keluarga, ibu bapak atau siapa? Ada sih sebenarnya dari orang tua. Itu momennya apa sih, kayak gimana?
Jadi orang tua tuh bisa jadi salah satu orang yang berpengaruh di daerah. Nah, jadi saya juga pengen jadi salah satu orang yang berpengaruh di sekitar saya. Jadi kamu melihat sosok orang tua itu memang menginspirasi banget. Orang tua, ibu atau ayah yang seperti itu? Yang Ayah. Yang lurah atau apa? Enggak, Pak Ustad. bukan juga. Wira swasta atau apa? PNS? BUMN. Oh, di BUMN, ya kan tugasnya pasti daerah-daerah. Ya, Tugas kayak PTPM mungkin ya? nah, kurang tahu kalau. Bapak tahu dari Dia, mana? dia tipikal yang nggak mau tahu juga bapaknya. Ya, yang penting mau dikasih duit, Ya. Kalau kamu Mi, pernah nggak punya momen yang paling inspirasional gitu? Siapa gitu? Ya, paling basic dari keluarga Fahmi dari segi ayah Hah? hampir kebanyakan dari kesehatan gitu Pak. Hah? Jadi Fahmi juga pengen Oh, ikut juga. Jadi kamu meneruskan. ngelihat ayah memang sosok yang memang Iya. bisa jadi inspirasi buat Fahmi. Bukannya kamu sering berantem sama bapak? Berantem bbiasa doang. Berarti bapak-bapak mereka ini baik karena ketika anak ngelihat bapaknya nggak mau menjatuh Inspiring bapaknya. banget ini, inspiring banget. Pak anak Pak Ahmad gimana yang nonton? Oh mereka insya Allah lah. Enggak. Dengan keluarga sendiri kamu punya apa sering ngerasa dikekang nggak? Nah, Ya. jadi nggak boleh itu nggak boleh. Dia ini, takut jawabnya. Takut Soalnya ibunya kan nonton. anak tunggal juga. Oh jadi- kamu anak tunggal. Iya. Oh. Sama, aku juga anak tunggal. Sama. Sama kita bertiga sama. Ya Dan Allah kalian. Ya ini bener-bener ini anak tunggal, ini anak tunggal. Saya tahu banget nih. Ini tahu banget tunggal. Fahmi juga apalagi kalau lantai baru tahu. Tapi kenapa bener. kamu jadi anak tunggal? Nggak mau dibagi dua warisannya. Benar, aku juga. Diksi juga anak tunggal. Oh, Diksi juga anak tunggal ya? Iya. Wow. Rifki juga anak tunggal. Dia anak tunggal ya? Circle tunggal. Wah, gila. Nanti bikin komunitas. Tunggal DHB. Kita Atung, anak tunggal. Atung DHB. Kamu juga ngerasa karena sebagai anak tunggal, Iya. orang tua itu ini banget, Protect banget. banget karena khawatir. Iya. Dan kamu ngerasa itu kekhawatiran aja, Ngerasa bukan khawatir. ngerasa dibanyak diaturi apa-apa enggak? Enggak. Cuman kayak khawatir kayak maghrib belum pulang udah diteleponin. Padahal di kampus. Oh. Anak cowok padahal ya. Iya, Cok. Kalau ibu juga termasuk yang sering di Enggak, sekarang mah. Udah punya suami ibu. Kalau dulu sebelum nikah mah gitu juga kayaknya ya. Iyalah. Apalagi anak Disuruh perempuan. pulang kan gue ke Bengkulu. Makanya ibu ngambil S2 di sini. Nah, mendapatkan pesan dari siapa namanya tadi aku lupa. Dari Fahmi dan Tantowi. Ada nggak? iya. Maksudnya kalian yang awalnya didorong untuk sebagai anak tunggal diprotek banget, kemudian kalian aktual sebagai ketua hima. Ada wakil tips nggak buat ketua, teman-teman? Ada nggak buat teman-teman semua? Kadang kan kita terlalu belum paham mungkin ya diatur sama orang itu apa sih gitu. Jadi kan. kayak gua anak kecil kayak banget kekang gitu banget. terus dikekang. Tapi kalau kalian saya ngeliat setidaknya di studio inilah gitu kan. Terus inspirasi kalian kan bapak gitu, bapak Ya. kalian, dan itu keren banget gitu. Apa sih Tips-tips. bagi buat kalian dari kalian Untuk sobat-sobat teman-teman. DHB ya, sobat-sobat DHB gitu ya. Apa? Paling ini sih harus bisa lebih berpikir positif karena kan setiap orang tua tuh pasti punya alasan tersendiri kenapa harus ngeprotek anaknya. Terus juga ada beberapa kalimat sih. Ini tentang moto hidup. Ya, Ya. Jadi kayak gini, hidup itu kan pilihan. Nah bahkan buat 1 menit ke depan juga kita harus tetap milih. Weh. Buat makan apa siang ini? Jadi tiap hari itu pilihan sebenarnya. Mau bangun jam 6 atau jam 5, subuh di rumah atau subuh di masjid. Benar tuh? Wah. Atau subuh tidur. Jadi intinya tadi apa? Ya itu. Itu adalah pilihan. Jadi pada ada pilihan dan semua itu ada nggak ada orang tua yang nggak sayang sama Sama anaknya. anaknya. Berapa Mi? Harus ini ya. Harus beda. Beda maksud sama. Paling menyambungkan kalau kata Tantowi jangan hidup itu pilihan. Orang tua teh kayak kita mikirnya kenapa sih harus dikekang gitu, tapi jangan dilihat dari sisi itunya. Dilihat dari sisi baiknya, mungkin ibarat kata kayak jam maghrib diteleponin mungkin orang tua khawatir gitu. Curhat. Ya. Jadi jangan dilihat dari yang negatifnya aja gitu. Dilihat dari sisi positifnya kenapa orang tua seperti itu. Oh, bisa memilih sisi itu, sisi positif. Kalian lebih dekat ke siapa sih? Dekat ke bapak atau ke ibu? Ke mama sih. Ke mama. Kalau Anak Tantowi? mama banget. Dua-duanya. Dua-duanya dekat juga. Wow. Bapak dekat sama siapa? Istri. Oh, ke istri itu. Oke, thank
Thank you banget Pami, Tante Wi. Kalian keren banget dan Umi baru pisan gitu kan. Kita gokil banget tuh podcastnya dong, luar biasa. Makasih banget buat Tante Wi dan kami. Pokoknya ikutin terus akunnya Gen BSDHB, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye. Dadah.